Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riza Afif Samizar dari kelas MI 1D, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan kode program dan juga jalannya program dari proyek yang saya buat yang dengan topik peminjaman dan berjudul persewaan kamera. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang kode program terlebih dahulu. Di sini tersedia beberapa library yang saya gunakan pada program ini. Yang pertama ada Java Time Local Date. Java Time Local Date digunakan sebagai pemberian tanggal, dan juga Java Time Period yang digunakan untuk membandingkan dua tanggal atau lebih, dan juga ada time format, date time format yang digunakan sebagai formatan tanggal dan juga waktu. Lanjut ada library scanner yang digunakan sebagai inputan. Masuk pada public class project akhir. Di sini tersedia beberapa variabel global, yaitu static string, kamera, stop, IND, tipe, nama, hari, menu, tanggal pembelian, perpanjangan, simpan tanggal. Di sini saya menggunakan sebagai penyimpanan tanggal, nantinya akan sebagai tenggat pengembalian persewaan. Dan juga di sini ada array 2 dimensi barang pinjam yang saya gunakan untuk menyimpan dari yang pertama dari data kamera yang dipinjam dan juga status peminjamannya nantinya. Ada scanner local date lagi, itu tanggal saiki sama dengan local date.now, yang berarti menampilkan tanggal pada tanggal sekarang. Untuk static void main, yang pertama ada string lagi. Saya gunakan di sini untuk melakukan perulangan duel, yang dimana nantinya jika semua sudah dari static void main ini sudah selesai, saya beri pemilihan lagi apakah Anda ingin melakukan transaksi jika dengan menyebutkan pada variabel lagi. Jika transaksi tersebut dijawab iya, maka pengulangan dilakukan dari sini. Yang pertama, di sini saya menampilkan beberapa menu dari aplikasi ini. Yang pertama ada stok kamera, sewa kamera, yang ketiga ada pengembalian atau perpanjangan, dan 4 ada pencarian. 5 laporan peminjaman. Untuk di sini kita memilih menu berdasarkan yang tersedia. Jika menu sama dengan 1, maka akan tampil stok kamera dengan memanggil fungsi stok kamera. Di sini fungsinya berisi seperti ini. Pada ini saya menampilkan data dari kamera menggunakan for, di mana pada pertama inisialisasinya dengan i sama dengan 0 dan i kurang dari kamera.length, i plus. Lanjut di sini saya membuat variabel a yang digunakan untuk pemberian nomor pada penampilan data kamera. Saya gunakan a sama dengan i plus 1 karena di sini i sama dengan 0, maka dalam penampilan di sini kan tidak mungkin dimulai dari 0, maka saya gunakan penampilan pada data tersebut dimulai dari 1. Maka saya buatkan i in r dari hasil i plus sama dengan 1. Lanjut pada menu kedua. Menu kedua tersedia transaksi peminjaman sewa kamera. Pada di sini saya melalui fungsi yang bernama pinjam.
Fungsi pinjam. Fungsi pinjam. Di sini pertama kita diberi tampilan menampilkan terlebih dahulu data dari kamera dan juga stoknya, seperti dari penampilan stok kamera di sini. Bentuknya juga sama. Lanjut pada transaksi peminjaman. Pertama kita memasukkan nama IND. IND dimaksud ini adalah saya deklarasikan tadi di statik yang berfungsi sebagai indeksnya. Karena nantinya jika kita selesai transaksi lagi, maka IND ini akan ditambahkan satu sehingga tidak menumpuk pada indeks tersebut. Dan jika transaksi berikutnya maka akan ke indeks berikutnya dengan menambahkan satu di sini. Yang pertama adalah memasukkan nama. Kita menyimpannya nantinya akan dinama di indeks IND, di mana tadinya dideklarasikan IND sama dengan berarti IND tanpa pemberian nilai berarti sama dengan 0. Maka nantinya dilanjut dengan penambahan 1. Dan juga setelah memasukkan nama, kita memilih tipe kamera. Tipe kamera juga berindeks IND. Misal tipe sama dengan 1. Yang dimaksud tipe di sini dari hasil tampilan stok kamera dan juga nantinya akan urut menjadi 1, 2, 3, 4, 5 gitu, dan dipilih berdasarkan tipe. Misal tipenya sama dengan 1, maka pengisian variabel barang pinjam sama dengan kamera pada data ke-1 atau indeks ke-0. Dan juga untuk pengisian status pada kolom kedua, yaitu saya isikan dengan status dipinjam. Lanjut pada tipe kedua, sama seperti pada tipe pemilihan pada tipe ke-1, hanya saja pada pemilihan tipe kedua kameranya yang berada di data kedua atau indeks ke-1. Lanjut seterusnya juga sama seperti itu sampai kita menginputkan lagi hari yang mau pinjam beberapa hari. Misal di sini saya menggunakan variabel hari dengan indeks IID. Lanjut untuk simpan tanggal IND. Di sini saya gunakan untuk penyimpanan tenggat peminjaman. Tenggat peminjaman yang akan digunakan nantinya. Di sini saya menggunakan localDate.now yang artinya pada hari ini di plus days dari hari. Maksudnya dari tanggal hari ini di plus dari beberapa hari yang disebutkan tadi yang akan dipinjam tadinya. Maka misal pinjam 2 hari, maka hari ini di plus 2 hari ke depannya. Lanjut pada tanggal peminjaman akan tampil dari tanggal saiki yang dimana tadi saya deklarasikan tanggal saiki adalah tanggal saiki sama dengan localDate.now atau tanggal pada transaksi sekarang. Lanjut untuk total pembayaran sewa kamera. Saya menggunakan fungsi sewa kamera dengan pemberian nilai dari berapa hari yang dipinjam. Saya menghitungnya dari hari dikali dengan biaya sewa. Saya buat variabel baru lagi, yaitu in kurang. Saya buat untuk menentukan indeks dari stok yang akan saya kurangi. Jadi kurang sama dengan tipe, in sama dengan 1. Karena pada array penghitungan indeksnya dimulai dari 0. Maka dari pemilihan tipe ini saya kurangi 1, saya masukkan pada indeks ini. Lanjut
pada stok ini kan sudah diketahui datanya berapa, dikurangi 1 untuk peminjaman. Lanjut untuk INT plus sama dengan 1. Di sini jika semua sudah selesai transaksi, maka pada transaksi berikutnya akan ada indeks selanjutnya atau indeks tambah 1. Untuk transaksi pinjam seperti itu. Lanjut pada menu ke-3, yaitu pembelian atau perpanjangan. Di sini saya memanggil fungsi kembali. Pada fungsi kembali tersedia 2 kategori. Yang pertama ada perpanjangan, yang kedua ada pembalian. Di sini kita pertama memilih kategori tersebut, menu dari kategori tersebut, misal perpanjangan. Perpanjangan saya manggil fungsi lagi, yaitu perpanjangan. Di mana di sini pertama kita memasukkan nama, membuat variabel nama yang berfungsi untuk sebagai pencarian nama yang mau diperpanjang persewaannya. Misal nama claim, saya menggunakan for untuk mencari datanya tersebut, dan saya menggunakan kondisi jika nama claim atau nama yang kita inputkan tadi ada sama dengan data yang ada di nama variabel nama I ini. Jika ada, maka akan menampilkan nama tersebut dengan tenggat, juga akan tampilkan dengan di sini indeks, pada indeks penampilan ini akan otomatis sama dengan indeks di sini. Maksudnya jika ada misal nama peminjamnya Risa ada di data ke-1, berarti di indeks ke-0. Misal Risa sama dengan ada di data ke-1, berarti pada I-nya ini sama dengan 0, dan di sini I-nya juga akan otomatis ikut sama dengan 0, dan di sini juga indeks ke 0 sama dengan 0. Lanjut ada pemilihan perpanjangan beberapa hari. Dari tersebut tadi kan sudah melakukan transaksi peminjaman dengan tenggatnya juga sudah tersedia atau tersimpan, maka simpan tanggal ini sama dengan dijumlah lagi dengan perpanjangan atau perpanjangan dari hari ini yang mau dilakukan perpanjangan. Lanjut juga akan mendapat biaya siswa lagi dengan memberikan nilai dari inputan perpanjangan ini untuk fungsi perpanjangan. Lanjut untuk fungsi pengembalian. Fungsi pengembalian saya memanggil dari fungsi pengembalian ini, yang dimana sama juga seperti pada perpanjangan. Untuk sistemnya yang pertama kita memasukkan nama peminjam, dan juga strukturnya juga sama menggunakan equals ignore cache. Untuk di sini juga pencariannya menggunakan for untuk menampilkan data seluruhnya, dan jika nama kom sama dengan ada data yang sama dengan nama, maka di sini akan tampil seperti tadi. Lanjut pada di sini ada menginputkan tanggal dikembalikannya. Dengan memasukkan tanggal, lanjut pada local date, saya mendeklarasikan baru local date di sama dengan local date parse z, yang dimana artinya kita mengubah dari string menjadi local date, tanggal. Lanjut untuk in jumlah cor, saya membuat 2 variabel baru, yaitu in jumlah cor dan in selisih. Pada in jumlah cor saya 2 variabel between, yang dimaksud adalah membandingkan dua tanggal, yang dari tanggal sedikit dan juga
variabel D ini tadi dari inputan Z yang sudah diubah menjadi tanggal. Lanjut inselisih juga begitu. Pada inselisih membandingkan dari simpan tanggal atau tenggat pengembalian tadi dengan D, yang nantinya di sini saya akan digunakan untuk menentukan pendandaan atau tidak. Misal hasil jumlah co lebih dari hari peminjaman, maksudnya beberapa hari yang dipinjam tersebut, maka akan dikenakan denda dengan selisih, yaitu tanggal tenggat peminjaman dari simpan tanggal ini dan juga di ini, dan dikenakan biaya denda dengan saya membuat fungsi lagi untuk pemberian denda yang saya beri nilai dari selisih ini. Jika tidak, maka bebas dari biaya denda. Lanjut, saya melakukan pemberian nilai lagi terhadap pengubahan status, yang dimana barang pinjam pada kolam 1 tadi yang pertama statusnya dipinjam, maka sekarang dikembalikan. Pada tambah, saya menggunakan variabel baru tambah berguna untuk melakukan penambahan stok, yang dimana dari pemilihan tipe tadi stok ditambah dari indeks tambah ini tipe dengan 1, dan stok tambah di plus sama dengan 1. Untuk tersebut dari fungsi pengembalian. Lanjut pada menu pencarian atau menu keempat. Saya memanggil fungsi pencarian. Pencarian berisi 2 kategori. Yang pertama ada kategori pencarian berdasarkan tipe kamera dan juga pencarian berdasarkan nama peminjam. Di sini pertama kita memilih dari kategori tersebut mau mencari berdasarkan tipe kamera atau nama peminjam. Misal pada berdasarkan tipe kamera, maka if kategori sama dengan 1. Kita masukkan string declaration lagi untuk inputan string cari, masukkan tipe kamera yang dicari. Misal kita melakukan pencarian lagi dengan menggunakan for untuk mencari datanya. For in, inisialisasinya i sama dengan 0, i kurang dari kamera.length, i plus plus, yang dimana kondisinya if cari sama dengan ada kamera yang sama. Maksudnya cari, misal kita bukan cari data kamera tersebut, maka sama dengan ada data yang di sini di variabel kamera tadi. Untuk indeksnya, maka di sini untuk statementnya saya tampilkan kamera dan juga dengan jumlah stok. Indeksnya akan mengikuti seperti di sini. Lanjut pada kategori kedua, kita gunakan sebagai nama peminjam, mencari berdasarkan nama peminjam. String cari seperti pencarian berdasarkan tipe kamera tadi. String cari ini mencari berdasarkan nama, berdasarkan variabel nama. Misal ada nama sama dengan nama tersebut terdapat pada data yang ada di variabel nama. Di sini ada statement untuk menambahkan nama peminjam dan juga sewa kamera dan juga status peminjamannya. Untuk indeksnya akan otomatis mengikuti dari indeks yang datanya sama seperti yang dicari. Tersebut dari fungsi pencarian. Lanjut
pada menu yang terakhir mungkin ada menu laporan peminjam. Laporan peminjam tersebut ada di 5. Dan jika misal menu sama dengan 5, maka akan memanggil fungsi laporan peminjam, di mana laporan peminjam ini saya akan menampilkan nama peminjam, tipe kamera, status, dan tenggat peminjaman. Yang pertama, kita menampilkan menggunakan perulangan for in J sama dengan 0, J kurang dari nama deadline, J++. Nah, di sini terdapat pemilihan jika nama tidak sama dengan 0. Berarti tadi kan saya mendeklarasikan ada misal data yang saya mendeklarasikan ada data 10 misal, dan masih terisi 2, maka otomatis yang 3 ke 10-nya itu belum ada isinya atau sama dengan 0. Untuk biar tidak nolnya ini tidak keluar, maka saya gunakan jika nama pada variabel nama ini, jika nama tidak sama dengan 0, maka yang tampil hanya yang ada isinya ini. Yang tampil ada nama, barang pinjam kolom ke-1, dan juga simpan tanggal. Untuk itu saja dari laporan peminjaman. Lanjut pada perhitungan, fungsi perhitungan, yang dimana tadi ada di peminjaman dan juga denda. Untuk ini peminjaman static in sewa dengan pemberian nilai in pinjam. Kita ini pada peminjaman atau sewa kamera perharinya adalah saya memberikan nilai 100.000 dengan memperhatikan berarti 100.000 dikali jumlah hari peminjaman. Seperti pada tabel fungsi pinjam tadi, di sini dengan pemberian nilai fungsi sewa dengan pemberian nilainya adalah dari beberapa hari yang mau pinjam. Berarti tadi 100 dikali berapa hari yang mau dipinjam. Lanjut untuk fungsi denda. Fungsi denda sama seperti yang fungsi sewa ini tadi. Untuk fungsi denda dengan memberikan denda sehari 50.000 jika melebihi tenggat. Untuk itu pada denda tersedia pada di pembalian. Di sini saya memberikan nilai dari selisih dari ini untuk pemberian nilai dari denda. Jika denda jika denda sama dengan selisih, maka bayarnya 50.000 dikali selisih tersebut. Lanjut item bayar. Sekian ini tadi dari penjelasan dari kode program saya. Lanjut untuk penjelasan jalannya program. Nah, untuk yang pertama, di sini tadi tersedia menu master yang tersedia dari beberapa menu, yaitu stok kamera, sewa kamera, pembelian, perpanjangan pencarian, dan laporan peminjaman. Untuk yang pertama, di stok kamera. Kita memilih menu 1. Di sini akan tampil seperti tadi data dari jumlah stok kamera, dari kamera, nama kamera tersendiri, dan juga stoknya. Lanjut kita melakukan transaksi, misalnya kita melakukan transaksi peminjaman atau sewa kamera yang berada pada menu kedua.
kita pertama memasukkan nama. Misal bisa dengan memilih tipe kamera. Misal memilih tipe kamera, saya memilih Canon EOS M200. Maka saya memilih tipe kamera yang keempat. Berapa hari? Misal saya memilih 2 hari, maka otomatis dari hari ini untuk tanggal peminjaman hari ini ditambah 2 hari. 2 hari dari sekarang adalah sekarang tanggal 20, tanggal 29. 2 hari ke depannya adalah tanggal 31. Maka tanggal pengembaliannya adalah tahun 2021 bulan 12 tanggal 31. Dan untuk total pembayaran seperti yang saya jelaskan tadi, untuk biaya pembayarannya adalah 100.000 per hari. Maka 100 dikali 2 adalah 200. Lanjut untuk melakukan transaksi lagi. Misal kita lihat stoknya lagi. Tadi kan pada peminjam bisa memilih stok kamera tipe 4 dengan jumlah stoknya 4. Pada kali ini maka akan otomatis berkurang dari stok 4 menjadi 3 pada tipe keempat. Lanjut pada menu perpanjangan yang tersedia pada pengembalian panjangan. Misal tadi namanya Risa tadi kan tenggat pengembaliannya benar tahun 2021 bulan 12 tanggal 31. Misal saya perpanjang 2 hari, maka otomatis akan bertambah dari dari tanggal 31 bertambah dari dipinjam ditambah 2 hari, maka akan otomatis adalah 2022 bulan 1 tanggal 2. Dan juga total bayarannya akan sama seperti perhitungannya tadi. Misal saya akan transaksi lagi untuk melakukan pencarian berdasarkan tipe kamera. Yang pertama kan misal saya mencari Canon EOS 600D. Maka akan tampil dari data tersebut yang bernama Canon EOS 600D dengan jumlah stoknya di sini stoknya 7. Maka akan jumlah otomatis mengikuti yang di atasnya tadi. Lanjut, misal kita melakukan pencarian lagi, pencarian berdasarkan nama peminjam. Misal kita mencari yang meminjam tadi adalah Risa. Ini maka akan tampil nama Risa, saya menyewa kamera dengan tipe Canon EOS M200, status peminjaman masih dipinjam. Oke, kita mau melakukan transaksi lagi, maka ya untuk mengetahui laporan peminjaman, maka kita memilih menu 5. Nah, misal kita buat lagi ada yang pinjam atau sewa kamera lagi. Misal masuk Afif dengan pinjam kamera tipe 1 3 hari. Otomatis ini juga akan sama dalam tanggal peminjaman dan juga pengembalian dan juga sewanya perhitungannya sama seperti yang di atas. Misal di sini saya akan langsung mengembalikannya. Ya, pengembalian adalah 2. Misal Afif mau dikembalikan. Untuk tenggat pengembaliannya adalah tanggal 1. Misal di sini Afif melebihi tenggat peminjaman 1 hari, maka akan dikenakan tenggat karena melebihi pengembalian 1 hari.
dan juga akan dikenakan biaya denda sebesar 550.000. Ya, pada kita lihat untuk laporan peminjaman di sini pada peminjam Afif statusnya sudah dikembalikan dan juga yang bisa masih belum dikembalikan. Nah, misal kita buat pengembaliannya yang tepat waktu. Tadi nama pinjaman yang belum dikembalikan adalah Risa. Misal kita buat 2022 1 2, maka saudara Risa tidak melebihi pengembalian 0 hari dan tidak akan mengenakan biaya denda yang sebesar 0, yang maksudnya bebas dari tanggungan biaya. Untuk kita melihat lagi laporan peminjaman, maka status dari Risa tersebut sudah dikembalikan. Sekian penjelasan dari saya dari kode program dan juga jalannya program dari topik project akhir peminjaman dengan judul sewa kamera dari saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.